Saya menjelaskan apoptosis ya, yaitu kematian sel ya, yang mana kematian sel ini secara fisiologis berbeda dengan nekrosis ya. Kalau nekrosis itu kan memang menyerang pada kebanyakan sel-sel yang sudah rusak, ya. Tetapi apoptosis ini merupakan kematian sel yang terprogram yang diatur melalui mekanisme fisiologis sama seperti proses pembelahan sel ya. Dan apoptosis ini memiliki peran ya, peranannya misalkan penyesuaian jaringan sesuai dengan kebutuhan sel-sel ya, kemudian memusnahkan sel-sel yang tidak berguna selama perkembangan embrio ya, dan membuang sel-sel yang berbahaya misalkan tumor, sel infeksi, virus atau sel imunokompeten. Jadi misalkan apoptosis itu kan membuang sel-sel yang berbahaya, berarti kan memiliki manfaat kan ya. Misalkan sel yang sudah merupakan prekursor terbentuknya tumor, ada sel yang berperan dalam, bukan yang berperan, sel yang menjadi cikal bakal terbentuknya tumor. Nah, tumor kalau misalkan dibiarkan dia akan disease dan akan menyebabkan kematian nekrosis gitu kan ya. Nah, tetapi kalau membuang sel-sel yang berbahaya itu merupakan peran dari apoptosis. Jadi sel yang harusnya lisis ya, tumor yang harusnya lisis itu akan mengalami kematian secara apoptosis agar jaringan tersebut tidak terjadi inflamasi ya, tidak diisis, tidak terjadi inflamasi. Jadi kematiannya itu ditekan ke arah apoptosis gitu ya. Nah, kemudian misalkan sel juga rusak karena adanya infeksi, virus, ataupun sel-sel imunokompeten. Jadi memusnahkan sel-sel yang tidak berguna selama perkembangan embrio. Jadi selama embrio itu kan banyak ya sekali janin-janin yang mengalami kelainan fisik. Ya, misalkan tidak bisa melihat, misalkan ya, atau kembar siam ataupun yang lainnya. Nah, itu sebenarnya merupakan proses kegagalan atau penurunan kematian apoptosis. Jadi harusnya selama proses perkembangan janin, apoptosis itu berkembang dengan baik. Tapi pada janin tertentu yang mungkin karena memang adanya kelainan genetik, kematian apoptosis itu ditekan atau dihambat gitu kan ya. Itu contohnya. Jadi apoptosis itu merupakan kematian sel yang terprogram secara fisiologis ya. Jadi memang hampir tiap hari ya miliaran sel di dalam tubuh kita itu mengalami kematian yang apoptosis. Bisa karena kerusakan sel epitel, misalkan ya terkena paparan UV, itu akan mati secara apoptosis ya. Kemudian adanya infeksi yang masuk yang mana kita tidak ketahui, mati melalui apoptosis ya. Atau perbaikan sel-sel yang rusak melalui proses regenerasi, itu juga kematian secara apoptosis. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi perkembangan dan pemicu apoptosis ya. Di sini faktornya banyak ya, bisa karena iskemia, kekurangan energi, stres oksidatif ya, karena terlalu banyak radikal bebas di dalam sel, shock osmotik karena kurangnya keseimbangan di dalam sel atau gangguan homeostasis sel ya, baik itu karena air, nutrisi ataupun mineral ya yang mengalami gangguan, itu namanya shock oksidatif. Kandungannya racun yang terlalu tinggi, radiasi, kekurangan beberapa faktor pertumbuhan. Nah, ini misalkan suatu proses apoptosis yang dipicu oleh iskemia ya. Jadi iskemia itu kurangnya suplai darah di dalam sel, suplai darah. Jadi darah itu kan mensuplai nutrisi dan juga apalagi air dan juga oksigen ya. Jadi kekurangan bahan-bahan tersebut, sel juga dapat menyebabkan apoptosis dengan cara mensekresikan reseptor CD95L. Ini adalah reseptor khusus yang berguna ya dalam mengontrol atau memprogram fisiologis perkembangan apoptosis. Nah, Anda tidak usah pusing ya dengan istilah-istilah yang banyak ya, karpain, ceramid, sitokrom C. Ini adalah suatu protein ya, atau suatu faktor-faktor pertumbuhan yang mana semuanya itu akan memprogram sel untuk melakukan metabolisme apoptosis ya. Nah, ciri-ciri dari apoptosis di sini selnya mulai mengkerut ya. Nah, sel-selnya sudah mulai mengkerut, kemudian terjadi fragmentasi DNA atau DNA itu sudah mulai pecah ya, sudah mulai lisis, dan iskemia yang terjadi melalui kematian sel apoptosis di sini memang lebih menguntungkan ya untuk menghindari sel tersebut dari inflamasi, karena kerusakan sel itu langsung difagosit oleh sel-sel imun. Jadi tidak ada sel yang lisis ya. Nah, apoptosis tersebut dapat meningkat ya, sehingga menyebabkan sel-sel apoptosis itu jadi peningkatan apoptosis itu maksudnya ya, peningkatan apoptosis di sini dapat memicu sel-sel yang harusnya memiliki fungsi secara normal. Nah, ini akan memicu disfungsi sel ya, dan ini akan berkembang menjadi kerusakan organ ya. Nah, itu dipicu karena peningkatan sel-sel apoptosis yang berlebih ya, sehingga menyebabkan kematian sel apoptosis juga akan semakin meningkat. Ini misalkan kematian sel-sel pada sel hati ya, organ hati, jika sel-selnya itu mati maka seluruh organ ini juga akan mati, yang menyebabkan gangguan gagal ginjal. Gagal ginjal juga bisa menyebabkan kematian ya pada seorang
imunodefisiensi ya, gangguan pada limfosit ya karena adanya infeksi, kemudian anemia aplastik ya, ini juga dipicu oleh kematian sel-sel darah merah. Kalau imunodefisiensi ini lebih ke sel-sel limfoid atau sel-sel darah putih. Penolakan transplantasi pada organ yang harusnya transplantasi itu berhasil ya, maka transplantasi itu juga bisa gagal karena kematian apoptotik ya. Nah, pada sel-sel tertentu dari ginjal itu bisa karena seseorang itu sebelum donor biasanya kan mendonorkan organ ya, yang dicek itu kan resusnya ya, resus atau kesamaan golongan darah gitu kan. Nah, ini golongan darahnya sudah sama gitu kan ya, resusnya sudah sama, tetapi kok mengalami penolakan transplantasi. Kita tahu penolakan transplantasi juga menyebabkan kematian ya, karena pendonor dan resipien ya. Nah, pendonor itu menganggap bahwa resipien itu merupakan zat asing gitu kan ya, yang harusnya bisa diterima itu menganggap bahwa pendonor pendonor ginjal itu dianggap sebagai zat asing pada resipien, sehingga itu menyebabkan penolakan transplantasi yang juga mengakibatkan kematian. Kemudian kematian apoptotik pada sel-sel Langerhans ya, pada pankreas juga menyebabkan gangguan pada diabetes mellitus tipe 1. Jika kematian apoptotik itu tinggi pada sel-sel saraf, itu menyebabkan gangguan pada sel-sel saraf, banyak ya, Parkinson, Alzheimer, sklerosis ini contohnya ya. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Parkinson ya. Parkinson itu adalah suatu gangguan sel saraf di mana saraf sudah tidak mampu memproduksi dopamin ya dalam jumlah yang cukup. Kita tahu bahwa dopamin itu adalah salah satu sinyal kimiawi yang berfungsi untuk untuk menggerakkan sel-sel endokrin lainnya di seluruh tubuh sehingga bisa menghasilkan hormon-hormon tertentu dan juga berfungsi sebagai motorik ya, artinya dalam proses pergerakan itu adalah dopamin. Jadi suatu sinyal kimiawi yang memang fungsi utamanya adalah pada sel-sel motorik ya. Nah, kalau motoriknya itu terganggu, maka Parkinson ini juga dapat menyebabkan gangguan pada pada pergerakan tubuh ya. Selain itu juga bisa menyebabkan tremor ya. Kemudian Alzheimer ini umumnya terjadi pada orang yang sudah tua ya. Ini timbul karena adanya terbentuknya plak-plak amiloid ya pada daerah otak ya, pada daerah sel-sel saraf. Nah, plak ini juga akan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan dari sel-sel saraf ya. Sehingga Alzheimer ini bisa menyebabkan terganggunya sistem pergerakan tubuh ya, atau lebih ke otot motorik ya, gangguan berbicara, dimensiasi, kegagalan memori ya. Biasanya kalau orang tua itu kan sudah pikun ya, banyak yang pikun. Nah, pikun itu juga salah satu gejala dari Alzheimer ya. Sudah makan tetapi disangka belum makan, sudah mengalami disorientasi ya, tidak tahu barat, tidak tahu timur, tidak tahu mana cucunya, mana anaknya, itu adalah gangguan disorientasi. Bahkan juga bisa menyebabkan kebingungan ya, Alzheimer itu ya. Kemudian multiple sclerosis ini atau sklerosis ya, ini banyak terjadi pada penyakit autoimun ya. Jadi ini adalah sel saraf yang normal, ini adalah sel saraf yang mengalami gangguan sklerosis. Jadi sel saraf kita itu kan diselubungi oleh mielin ya, yang warnanya biru ini adalah selaput mielin ya. Nah, bayangkan kalau selaput mielin dari sel saraf itu terkikis ya karena gangguan autoimun. Jadi harusnya sistem imun kita itu kan menyerang benda asing yang berada di dalam tubuh ataupun di luar tubuh kita, itu diserang atau dinetralkan oleh sistem imun kita. Nah, ini sistem imun kita itu menyerang diri kita sendiri ya, jadi merusak sel-sel kita sendiri. Itu adalah gangguan autoimun. Sebenarnya tidak hanya multiple sclerosis, autoimun itu banyak sekali ya, puluhan ya, nama penyakitnya itu puluhan, nanti Anda bisa browsing sendiri di internet. Nah, autoimun ini kalau menyerang sel-sel selaput mielin, nah ini ya, jadi yang diserang itu tidak hanya sel saraf yang ada di otak, tetapi sampai ke sumsum tulang belakang. Nah, ini ya. Nah, namanya penyakit sklerosis ya. Karena terjadi kekeliruan sistem imun dalam menyerang sel-sel tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan peningkatan kematian sel apoptotik itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia ya. Nah, kalau misalkan pada penurunan apoptotik ya, jadi proses yang menghambat apoptosis secara patologik. Nah,
ini akan menyebabkan sel-sel yang terkena, sel-sel yang terkena apoptosis itu menjadi berlebih jumlahnya ya. Nah, penyebabnya banyak ya. Penyebabnya itu Anda bisa baca sendiri. Ini ya, penyebabnya bisa karena gangguan hormonal, infeksi ya, dan juga gangguan perkembangan selama embrio. Nah, jadi misalkan adanya infeksi virus ya. Nah, infeksi ini PCL ligan ini adalah faktor yang menyebabkan kematian apoptosis. Kemudian penurunan apoptosis juga dipicu oleh kelainan genetik dan juga gangguan endokrin. Ya, infeksi virus ya atau infeksi kuman lainnya itu dapat menurunkan kematian apoptosis ya. Harusnya sel-sel yang terinfeksi, misalkan sel-sel yang terinfeksi itu kan harusnya oleh sistem imun kita itu dibersihkan ya, dibersihkan atau difagosit. Nah, tetapi di sini mengalami kematian apoptosis. Kematian apoptosis itu ditekan. Ya, harusnya misalkan ya pada tumor itu kan perkembangan abnormal pada sel-sel ya. Nah, tumor itu kan harusnya dinetralkan atau dibasmi oleh sistem imun kita ya, sehingga dalam tubuh kita itu memang termasuk sel-sel yang bersih ya, tidak terdapat sel-sel endogen yang berbahaya. Nah, namun karena kematian apoptosis itu ditekan, maka menyebabkan tumor itu menjadi lebih besar. Begitu maksud saya ya. Kemudian infeksi yang menetap ya, misalkan nah ini misalkan ya apoptosis pada sel hati oleh virus hepatitis. Nah, awalnya virus hepatitis itu menginfeksi satu sel di dalam hati. Karena kegagalan apoptosis ya, kegagalan sel yang terinfeksi itu, maksud saya itu ini kan selnya sudah terinfeksi. Nah, harusnya sel itu kan mengalami apoptosis. Nah, itu gagal melakukan apoptosis sehingga jumlahnya yang terinfeksi oleh virus hepatitis itu semakin meningkat. Nah, begitu ya. Mungkin Anda bisa mencerna kalimat saya ya secara perlahan-lahan. Jadi perbedaannya apoptosis seperti itu ya dengan nekrosis. Nah, jadi kalau misalkan sel yang sudah terinfeksi itu kan harusnya oleh sistem imun itu difagosit ya, dibersihkan. Nah, ini enggak ya. Sel itu terus berkembang sehingga sel itu sendiri gagal melakukan apoptosis atau kematian sel. Nah, sehingga menyebabkan infeksi yang menetap ya. Dan bisa menyebabkan kerusakan hati ya kalau misalkan infeksi hepatitis ini tidak segera ditangani. Kemudian juga menyebabkan gangguan autoimun ya, sama ya yang tadi juga bisa menyebabkan autoimun, ini juga bisa menyebabkan autoimun. Autoimun itu banyak ya, tidak hanya multiple sklerosis ya, lupus juga bisa ya, ini penyakit lupus. Kemudian RA ya penyakit rematik itu juga atau gangguan persendian itu juga bisa disebabkan oleh autoimun. Jadi autoimun sistem imun kita itu menyerang daerah persendian ya. Sel-sel jaringan ikat yang ada di persendian itu diserang oleh sistem imun sehingga menyebabkan kekakuan sendi ya, dan itu sangat menyakitkan ya. Yang menyebabkan penyakit rematik itu juga bisa disebabkan oleh gangguan sistem imun kita salah dalam bekerja ya. Kemudian gangguan perkembangan ya, contohnya ini apa? Sel-sel yang jumlahnya berlebihan pada corpus luteum. Jadi corpus luteum itu kan lama-kelamaan akan mengalami kematian ya selama menstruasi ya, kadang ya pada menstruasi seorang wanita itu akan mengalami peluruhan corpus luteum. Nah, ini kalau misalnya corpus luteumnya itu tidak mengalami apoptosis ya, tidak mengalami kematian, maka corpus itu akan terus-menerus memproduksi progesteron. Kita tahu kalau hormon itu kan harus diatur ya, feedback-nya ya, feedback positif negatifnya itu harus berbeda. Seperti kadar progesteron yang tinggi itu harus dipicu dengan peningkatan hormon estrogen ya. Jadi harus dalam kondisi yang homeostasis, harus dalam kondisi yang seimbang sehingga ada yang namanya feedback positif dan ada feedback negatif ya. Nah, misalkan ya corpus luteumnya tidak mengalami apoptosis sehingga menyebabkan kadar progesteron itu tinggi ya. Dan ini akan memicu terbentuknya kanker payudara ya. Bisa ya, kanker payudara itu bisa disebabkan oleh gangguan hormonal ya, bisa disebabkan oleh mutasi genetik atau memang dari turunan ya, atau faktor genetik dari orang tua juga bisa. Itu ini contoh dari gangguan perkembangan ya, termasuk sel-sel yang lolos dari apoptosis dapat berkembang, ini sudah ya, kelainan dalam perkembangan embrio ya. Jadi embrio itu kan berkembang ya di dalam janin ya. Nah, beberapa sel selama proses perkembangan embrio itu juga mengalami apoptosis atau kematian, sel-sel yang tidak berguna, sel-sel yang harusnya menyebabkan gangguan pada pada pembentukan jantung misalkan ya. Jantung itu kalau misalkan terjadi kebocoran ya, antar katup-katupnya itu tidak berkembang, itu juga menyebabkan kelainan pada jantung ya.
kebocoran pada jantung. Nah, itu selama perkembangan janin, hal itu bisa dicegah dengan adanya apoptosis. Nah, kalau misalkan sel-sel yang tidak berguna itu terus tumbuh ya maksud saya ya, sel-sel yang berpotensi sebagai ketidakseimbangan ya, atau yang berpotensi dapat menyebabkan penyakit itu berkembang, tidak mengalami kematian apoptosis, maka hal ini juga menyebabkan gangguan perkembangan. Nah, ini contohnya pada sindapili ya, atau jumlah dari jari-jarinya bisa berlebih atau berkurang atau gancet ya. Ini termasuk gangguan yang disebabkan oleh kelainan genetik ya. Memang bisa dari induknya itu sudah mengalami mutasi sehingga diturunkan pada anakannya bisa ya. Tetapi sebenarnya apoptosis hal seperti ini dapat dicegah selama perkembangan janin ya, dengan memanfaatkan peningkatan apoptosis harusnya. Kalau misalkan sel-sel yang apoptosis itu meningkat jumlahnya ya, yang mati ya, sel-sel yang mati yang mengalami apoptosis itu harusnya ditingkatkan ya kematiannya, maka tidak akan terjadi sindapili gitu ya. Tetapi karena sel yang berpotensi sebagai pembentukan jaringan sindapili itu terus berkembang sehingga kematian apoptosis itu tidak dapat dikontrol, bisa menyebabkan gangguan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan kematian sel. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.